Halo semuanya, kembali lagi kita belajar matematika. Bahasan kali ini adalah tentang fungsi eksponen. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, eksponen ini tentang bilangan pangkat ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang fungsi eksponen, berarti suatu fungsi yang memiliki atau yang mengandung unsur bilangan berpangkat. Oke nih, langsung saja ya kita ke definisinya. Seperti sebuah fungsi pada umumnya, fungsi eksponen ini juga dinyatakan dengan f(x), fungsi terhadap x, yang memetakan n dikali a pangkat x. Di mana a-nya ini adalah bilangan pokok atau yang kita sebut juga sebagai basis ya. Kemudian ada nilai n juga ya. N itu adalah bilangan real yang tidak nol, berarti n tidak sama dengan 0. Untuk a juga tidak lebih besar dari 0 ya. Kemudian a juga tidak sama dengan 1. Oke, kemudian satu lagi di situ ada x. Nah, x inilah yang merupakan variabelnya ya. Variabelnya yang bisa kita isi dengan sembarang bilangan real. Oke, misalnya di sini ada contoh dari fungsi eksponen ya. Misalnya ada f(x), fungsinya 3 pangkat x. Misalnya kita akan coba menggambarkan fungsi eksponen ini menjadi sebuah grafik fungsi eksponen ya. Tentunya yang pertama kita harus mengenal dulu ada yang disebut sebagai daerah asal atau domain ya. Daerah asal, domain, ini merupakan nilai-nilai x yang kita masukin sembarang bilangan realnya. Kemudian ada juga daerah hasil atau range. Nah, ini adalah nilai dari f(x)-nya atau yang kita sebut juga sebagai nilai y-nya gitu. Untuk menggambar grafik fungsinya, kita memerlukan beberapa unsur. Yang pertama, kita butuh daerah asalnya. Kemudian kita nanti substitusi nilai x-nya ke fungsinya, yaitu 3 pangkat x. Kemudian nanti kita dapat nilai f(x) atau range-nya. Dan terakhir, atau ini y ya, bisa disebut sebagai y. Terakhir nanti kita dapat koordinat x, y-nya. Oke, nah kalau sudah seperti ini, mari kita buat tabel saja ya. Oke, nanti kita pilih. Karena di sini syaratnya bilangan pokok atau basisnya itu lebih dari 0, berarti di sini kita mulai dari 1 aja ya. Bilangan bulat yang paling kecil 1, kemudian 2, 3, 4. Kita ambil bilangan bulat aja supaya lebih mudah dalam menghitungnya ya. Oke, berarti fungsinya ini 3 pangkat 1 ya, karena kan x-nya 1. Kemudian yang ini 3 pangkat 2, yang ini 3 pangkat 3, dan 3 pangkat 4. Oke, nah terus di sini 3 pangkat 1 kita hitung hasilnya 3, 3 pangkat 2 9, 3 pangkat 3 27 ya, 3 pangkat 4 itu 81. Nah, setelah ini dapat, tinggal kita cari koordinatnya yaitu x, y. X-nya ini kan y-nya yang ini. Sehingga kalau kita gabungkan jadi 1,3, kemudian 2,9, terus ada 3,27 dan 4,81. Nah, sekarang kita coba gambarkan ya ke diagram kartesius nih. Yang ada sumbu X dan juga sumbu Y. Yang vertikal itu sumbu Y, kemudian yang horizontal ada sumbu X. Oke. Nah, misalnya di sini ada 1, kemudian 2, 3, 4. Kemudian ke atasnya misalnya ada 10, 20, 30, 40 gitu ya. Ini per
10 misalnya. Untuk yang ini jaraknya per 1 satuan. Oke. Nah, terus kita ambil ya. Ketika 1 itu di 3 berarti kurang lebih segini ya. Segini. Kemudian ketika 2 itu di 9 berarti nyaris ke 10. Oke. Kemudian 3 itu di 27. Ini kan pasangannya. Berarti ke atasnya 27, kurang lebih seginilah ya. Kemudian 4 itu 81. Oh, kurang lebih di atas sanalah kira-kira di sini ya. Kemudian kita hubungkan dengan sebuah garis. Oke, titiknya tuh kita hubungkan. Nah, sehingga nanti kita dapat grafik naik ya. Grafik fungsi eksponennya naik terus ke atas, berarti semakin ke kanan semakin naik dia ke atas gitu ya. Nah, inilah contoh dari grafik fungsi eksponen, di mana grafik fungsi eksponen itu selalu monoton naik atau monoton turun. Nah, bedanya apa? Jenis fungsi eksponen yang pertama yaitu ada pertumbuhan eksponensial. Pertumbuhan eksponensial ini cirinya adalah grafiknya kalau digambarkan itu naik gitu. Pertumbuhannya berbanding lurus dengan nilai kuantitasnya. Semakin banyak semakin naik, semakin besar semakin naik gitu. Nah, selanjutnya fungsinya juga dituliskan sebagai fx sama dengan ax, di mana A-nya ini cirinya adalah selalu lebih besar dari 1 ya. Itu untuk fungsi pertumbuhan. Nah, di sini ada contoh soalnya nih. Kita coba pecahkan bareng-bareng ya. Untuk mengamati pertumbuhan suatu bakteri, seorang peneliti mengambil potongan inang, kemudian mengamati selama 5 jam pertama. Pada inang tersebut terdapat 30 bakteri. Setelah diamati, bakteri membelah menjadi 2 setiap 30 menit sekali. Oke, kita harus mencari model fungsi pertumbuhannya. Berarti seperti ini ya fungsi fx-nya bagaimana. Kemudian kita gambarkan grafiknya dan juga ditanyakan pada jam kelima berapa bakteri baru yang tumbuhnya. Oke, kita selesaikan satu persatu ya. Kita mulai dari yang pertama dulu. Kita modelkan berarti misalnya fase awal ya. Fase awal misalnya kita sebut sebagai fase ke-0 aja ya. Di fase ke-0 itu ada 30 bakteri. Kemudian setiap 30 menit berarti ada fase kedua kan. Fase ke-1 gitu. Fase ke-1 berarti pembelahan pertama gitu. Pembelahan pertama berarti kan membelah menjadi 2 ya. Dari 30 dikali 2 jadi 60 di fase ke-1. Kemudian di fase selanjutnya atau fase kedua yang asalnya 60 membelah lagi jadi 2 kan masing-masingnya jadi 120. Terus ada lagi fase ketiga yang asalnya 120 berarti membelah lagi masing-masing menjadi 2 sehingga jadi 240. Oke, sekarang kita amati ya perpindahan atau penambahan setiap fasenya. Oke, yang sebelah sini fase pertama, fase 0 itu sebelumnya ya, fase awal ada 30, kemudian membelah pertama kali ada 60, berarti kan didapat dari 30 dikali 2 ya. Kemudian yang 120 ini sebetulnya kan dari 30 dikali 2, kemudian dikali 2 lagi ya. Terus ada yang ini juga 30 dikali 2 dikali 2 kemudian dikali 2 lagi. Nah, berarti kalau misalnya kita lihat polanya di sini. Di sini ya polanya ini tuh ada 30
dikali 2 pangkat 1 ya kan. Kemudian ini ada 30 dikali 2 pangkat 2 karena 2-nya 2 kali. Kemudian yang ini ada 30 dikali 2 pangkat 3. Nah yang atas berarti kan ini 30 dikali 2 pangkat 0 ya. Oke, berarti kalau kayak gitu kita lihat lagi nih. Di fase ketiga ini 2-nya pangkat 3. Fase kedua 2-nya pangkat 2. Fase ke-1 2-nya pangkat 1. Berarti ini bisa kita tuliskan sebagai fungsi pertumbuhannya ya, fx-nya menjadi 30 dikali 2 pangkat x gitu kan. Jadi si x-nya menyesuaikan ketika fase ke-1 berarti x-nya 1, fase kedua x-nya 2 dan seterusnya begitu ya. Nah, dapat deh jawaban yang pertama ya. Model fungsi pertumbuhannya yaitu fx sama dengan 30 dikali 2x. Itu untuk jawaban yang pertama. Kemudian sekarang kita akan gambarkan grafiknya. Oke, kita ambil dari data yang ini aja ya, data sampai fase ketiga. Berarti kita gambarkan ini, misalnya ini fase 1, fase 2, fase 3. Oke, sekarang kita kasih jarak ya. Ini misalnya jaraknya 30, kemudian ini 60, kemudian 90, terus 120. Kita perpanjang lagi ya. Jadi 150 dan seterusnya. Oke. Di fase pertama tadi fase ke-1 60, berarti kurang lebih di sini ya. Kemudian di fase awalnya itu 30, berarti berangkatnya dari situ. Terus fase kedua 120, berarti rada ke atas lagi ya, ke sini. Kemudian fase ketiga 240, wah jauh sekali ya di atas, berarti kira-kira aja ya di sebelah sini mungkin. Nah, terus kita hubungkan semua garisnya. Oke, semua titiknya menjadi sebuah garis. Nah, kurang lebih seperti itu untuk grafik pertumbuhan eksponensialnya. Pas kan, karena ini naik gitu kan, naik, maka sesuai dengan definisi pertumbuhan eksponensial. Selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga nih, pada jam kelima berapa banyak bakteri baru yang tumbuhnya? Oke, kita coba jawab. Berarti pertama kita analisis dulu ya. Jam kelima itu berarti ada berapa pembelahan gitu ya. Misalnya kan ada dari fase awal ke fase pertama itu 30 menit. Kemudian ada 30 menit lagi ya. 30 menit lagi. Nah, berarti kalau kita lihat ini kan 1 jam ya. 1 jam. Nah, dalam 1 jam itu ada 2 pembelahan. Berarti kalau 5 jam itu kan 1 jam, 2 jam, kemudian 3 jam, kemudian 4 jam, kemudian 5 jam. Berarti masing-masing berarti 5 dikali 2 ya. Ada 10 kali pembelahan. Nah, karena ada 10 kali pembelahan berarti ini artinya sampai fase ke-10. Nah, berarti untuk mencari berapa banyaknya tinggal kita pakai rumus fx-nya aja. Berarti F10 ya, karena fase ke-10. 30 dikali 2 pangkat 10. Berarti 30 dikali 2 pangkat 10 itu 1024 ya. Oke, berarti dikalikan menjadi 30.720. Nah, jadi pada jam kelima ada 30.720 ekor bakteri. Ya, jadi seperti itu ya. Semakin lama berarti semakin bertambah bakterinya. Itu untuk pertumbuhan eksponensial. Kemudian satu lagi ada peluruhan eksponensial, yaitu menggambarkan penurunan yang konsisten dari periode waktu tertentu gitu. Jadi kalau tadi kenaikan, sekarang penurunan gitu. Nah, sekarang
peluruhan eksponen ini dinyatakan sebagai fx sama dengan N dikali A pangkat X dengan syarat, nah nilai A-nya ini kalau yang tadi itu kan lebih dari 1, nah sedangkan yang ini di antara 0 dan 1 gitu. Jadi mungkin bisa pecahan gitu ya si bilangan pokoknya gitu. Yang penting dia kurang dari 1 tetapi lebih besar dari 0 gitu. Oke, di sini udah ada contoh soal untuk peluruhan eksponensial ya. Oke, di sini ada obat penahan rasa sakit, kemudian disuntikan, dosisnya itu 50 mikrogram. Kemudian 1 jam setelah penyuntikan, setengah dosis akan luruh dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, prosesnya terus berulang setiap jam. Pertanyaannya, berapa banyak dosis obat yang masih tertinggal di dalam tubuh pasien setelah 1 jam, 2 jam, dan 3 jam? Oke, berarti tadi karena setiap jam, berarti di sini ada 3 fase ya. Berarti peluruhan pertama, peluruhan kedua, dan peluruhan ketiga. Oke, kita cari masing-masingnya ya. Di fase awal, berarti fase ke-0, itu ada 50 mikrogram. Kemudian 1 jam setelahnya, berarti setelah peluruhan pertama ya, fase ke-1, itu setengahnya, berarti setengah dari 50, 25 kan, 25. Kemudian ada fase selanjutnya lagi, fase kedua, setengahnya dari 25, kira-kira 12,5. Terus ada fase ketiga. Nah, di fase ketiga ini setengahnya lagi, berarti sekitar 6,25 ya. Oke, 6,25. Nah, berarti di sini kita lihat ini setelah 1 jam berarti kan ada 25 mikrogram 1 jam. Kemudian setelah 2 jam ada 12,5 mikrogram dan ada 6,25 mikrogram dalam waktu 3 jam. Nah, selesai jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, kita memodelkan matematika untuk peluruhan dosisnya. Ya, kita lihat saja ya. Misalnya itu kan dari fase 0, oke, misalnya N-nya 0, itu fasenya atau Y-nya 50. Kemudian fase ke-1, berarti oke, N-nya 1, ini Y-nya itu 25. Kemudian Y-nya 12,5. Kemudian ada lagi 6,25. Nah, kita lihat polanya. Berarti yang ini tuh 50. Kalau dibagi 2 berarti kan sama dengan dikali setengah ya. 50 dikali setengah. Kemudian untuk fase kedua ini ya, pembelahan kedua berarti kita lihat itu 50 kali setengah, kemudian dikali setengah lagi kan. Nah, seperti ini. Terus kita lihat lagi, ini berarti 50 dikali setengah, dikali setengah, dikali setengah lagi, ya kan? Nah, sehingga ini membentuk model atau pola ya. Oke, berarti kita lihat pangkatnya sekarang. Untuk yang ini 50 dikali setengah pangkat 3. Kemudian yang ini 50 dikali setengah pangkat 2. Kemudian yang atasnya lagi 50 dikali setengah pangkat 1. Berarti yang atas 50 dikali setengah pangkat 0 dong. Nah, udah kayak gini berarti tinggal kita lihat ya. Berarti fase ke X gitu ya. Fase ke X ini bisa dicari dengan 50 dikali setengah pangkat X. Nah, jadi ini model matematika untuk peluruhan dosis obatnya. Oke, jadi begitu ya penyelesaian untuk
peluruhan dan pertumbuhan eksponensial. Selamat belajar, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.